Kesepakatan berikutnya adalah konsep duplikasi harus dibangun dalam kerangka sistem agar organisasi bisnis ini semakin kokoh. Di NASA itu sistemnya ada berapa elemen? Ada 5 elemen. Satu adalah leadership, kepemimpinan. Suka tidak suka, mau tidak mau, Bapak dan Ibu harus menjadi orang yang siap memimpin orang. Artinya harus punya ilmu tentang kepemimpinan. Untuk apa kepemimpinan itu? Untuk sebagai pondasi. Pondasi apa? Pondasi menegakkan tiang bangunan Anda, tiang sistem Anda. Tiang sistem Anda itu apa? Satu adalah edifikasi. Punya kebiasaan untuk selalu menghormati orang, menghargai orang. Ya, tidak memiliki kebiasaan menggibah orang, tidak memiliki kebiasaan untuk berbicara hal yang jelek tentang kejelekan orang lain. Ya, namanya mengedifikasi. Ya, yang kedua adalah melakukan konsultasi. Jangan pernah Anda punya penyakit merasa pinter sehingga Anda tidak membutuhkan upline Anda. Anda sepinter-pinter Anda tetap butuh upline. Kenapa? Karena downline Anda butuh contoh. Kalau Anda merasa pinter sendiri lalu menjalankan sendiri, nggak pernah ngenalin upline-nya, nggak pernah ngenalin mengedifikasi, maka sikap Anda, sifat Anda itu akan ditiru oleh downline Anda. Downline Anda pun juga akan merasa seperti itu, merasa suatu saat merasa nggak butuh Anda, merasa nggak butuh upline. Kenapa? Karena Anda memberi contoh. Apalagi di depan downline menjelek-jelekan kejelekan upline. Secara tidak langsung Anda sudah meruntuhkan bangunan Anda sendiri. Sehingga apa? Downline Anda pun juga kalau mengerasani Anda, membicarakan kejelekan Anda, itu sah-sah saja. Aku juga diberi contoh. Nyatanya upline-ku nggak boleh dong marah sama aku. Upline-ku dulu juga ngasih contoh seperti itu. Dia ngerasain sama ngerasain upline-nya aja seperti ini. Masuk di otak bawah sadar, tek, dia tidak sadar akan meniru kebiasaan Anda. Yang berikutnya adalah tidak melakukan cross lining. Cross lining itu artinya di sini bukan Anda itu tidak boleh berhubungan dengan cross line, tidak boleh bersilaturahmi cross line. Yang tidak boleh itu kalau Anda konsultasi ke cross line, membicarakan hal-hal yang bersifat parameter bisnis. Misalkan aja Anda ketemu dengan crossline, Anda tanya, kamu kakimu berapa, omsetmu berapa? Itu sama saja kalau Anda ketemu sama orang, ketemu sama teman, ketemu sama siapa aja baru kenal, Anda langsung tanya, kamu gajimu berapa? Hal-hal yang menjadi parameter bisnis tidak boleh dibahas pada tingkat pergaulan antar crossline. Bukan berarti Anda tidak boleh berkomunikasi. Crossline butuh Anda butuh crossline. Dalam apa? Dalam rangka good team player. Nah, maka 3 tiang ini harus tegak. Dengan 3 tiang ini tegak, maka good team playernya itu akan menaungi dari organisasi Anda. Kalau organisasi Anda good team playernya bagus, ya, pilarnya kuat, pondasinya kuat, ya sudah, itu merupakan bangunan yang kokoh, yang bisa Anda bangun, bisa Anda nikmati sampai hari tua, sampai Anda bisa wariskan ke anak cucu. Nah, kebanyakan, kenapa banyak orang yang hanya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun akhirnya dia tidak melanjutkan karirnya lagi di network marketing, dan dia menganggap gagal karena satu, kepemimpinannya tidak terbangun dengan baik. Ya, kepemimpinan itu adalah dipegang oleh seorang leader. Leader itu adalah pemimpin, namanya juga leader ya. 90% jaringan Anda tergantung dari kelideran Anda. Kalau Anda ingin menegakkan yang namanya edifikasi, saling menghargai, dolen-dolen Anda senang konsultasi dengan Anda, dolen-dolen Anda itu menghargai crossline-nya, tahu batas-batas apa yang harus dibahas antara crossline. Kalau tidak dilandasi Anda sebagai seorang pemimpin, nggak akan mungkin tiang itu tegak.
Misalkan Anda memimpin di grup grup WA. Nah, cara Anda memotivasi selalu membanding-bandingkan antara distributor A dan distributor B. Kamu tuh loh boyong manut seperti A itu, selalu dibanding-bandingkan. Nah, kira-kira Anda nyaman nggak kalau dibanding-bandingkan? Memang betul si A ini lebih hebat cara membangun bisnisnya daripada si B. Kenapa? Karena latar belakangnya berbeda. Si A ini sudah 5 tahun dia mengikuti atau menjalankan bisnis network marketing. Dia paham betul, oh saya harus nurut apa kata upline karena saya akan diturun oleh downline. Loh yang ini masih culun, belum pernah ikut bisnis multi level, tiba-tiba langsung dibandingkan seperti itu. Cara memotivasinya pun kalau toh Anda membandingkan dengan bahasa yang bisa diterima oleh mereka. Nah itu kalau tidak dia dipelajari dengan serius, eman-eman sudah membangun jaringan besar, banyak yang runtuh gara-gara pemimpinnya tidak bisa membawakan diri, malah ngadu domba antara ini, suasananya jadi riweh, jadi nggak enak pada nggak enak, akhirnya jadi pada nggak aktif, mau konsultasi juga males, udah bubar. Sayang kan? Hanya karena faktor kepemimpinan. Bukan masalah marketing plan-nya, bukan masalah produknya, bukan masalah bisnisnya yang nggak jalan, tapi biasanya karakter-karakter yang menjalankan ini yang trouble. Kenapa? Males baca buku, males seminar, males mempelajari hal-hal yang memang untuk meningkatkan kapasitas dirinya, sehingga leader itu akan dibatasi oleh kapasitas kepemimpinannya. Kalau kepemimpinannya bagus, luas, menggunakan konsep tuturi handayani ing ngasosung tulodo ing madya bangun karso, seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, ya kapasitas seorang pemimpin akan naik seiring dengan kapasitas rezeki Anda. Dengan landasan kepemimpinan yang kuat, seorang pemimpin akan bisa membangun pondasi-pondasi yang kuat dalam bentuk membangun budaya konsultasi, membangun pilar edifikasi, membangun pilar noplosaneng, dan akhirnya dari tegaknya itu maka good team player itu bisa disangga. Ya, nggak ada edifikasi nggak bisa, good team player nggak akan jalan. Ya. Selalu terjadi selalu terjadi cross-lining antara cross-line, saling gontok-gontokan, saling jelek-jelekin, saling ngomong parameter bisnis, saling ini, maka nggak akan pernah terjadi yang namanya good team player. Ya, seorang leader nggak pernah konsultasi sama pemimpinnya juga nggak akan mungkin bisa membangun good team player yang baik.